gimana sih cara menghadapi masalah ketika kalian itu ngedown dan gak bisa bangkit lagi, tapi kalian ingin bangkit lagi, tapi kelihatannya ada yang menghalangi gitu. This is Elf Talk, bukan podcastnya Om Deddy. Canda Om Deddy. Yo, halo, what's up guys? Gimana kabar kalian hari ini nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, jadi hari ini tuh gue pengen bawain topik ke kalian nih. Sharing-sharing lagi. Pastinya semakin bertambah umur, kita dituntut oleh keadaan untuk semakin dewasa ya kan? Kita harus semakin bijak dalam mengatasi segala masalah. Tetapi, sedewasa apapun kalian, pasti di mata orang tua kalian selalu seperti anak kecil. Jadi jangan salahkan kalau orang tua kalian menganggap kalian terlalu cepat dewasa nih. Kok jadi ke situ? Iya. Ini loh, kalau kalian tuh semakin dewasa, bukan berarti kalian tuh bisa memecahkan masalah sendiri. Pasti semakin dewasa, masalah kalian akan semakin banyak, akan lebih konkret lagi. Dan nantinya kalian bakal ngecapai titik dimana kalian ngedown, kalian itu nggak bisa memecahkan masalah, sehingga kalian merasa bahwa kalian itu gagal. Itu sebenarnya sih bukan gagal, itu karena kalian belum bisa aja memecahkan masalah kalian sendiri. Maka dari itu, kalian perlu untuk sharing kepada orang tua, kepada teman, ataupun kepada saudara kalian. Tapi kan ya masalah tersendirilah. Kadang ada orang tuanya sibuk, orang tuanya nggak bisa bagi waktu, ataupun mungkin teman-temannya nggak ada. No lab. Ya kadang ada yang no lab kayak gitu. Tapi kita nggak mempermasalahkan latar belakang gitu. Makanya video ini hadir itu untuk kalian yang merasa nggak punya teman buat cerita, kalian nggak punya sahabat untuk kalian keluarkan keluh kesah kalian ke mereka, kalian bisa nonton video ini nih. Oke, jadi pada kali ini gue bakal kasih tahu kalian gimana sih cara menghadapi masalah ketika kalian itu ngedown dan nggak bisa bangkit lagi, tapi kalian ingin bangkit lagi, tapi kelihatannya ada yang menghalangi gitu. Yang pertama adalah kalian bisa lakukan semangatin diri kalian. Itu adalah cara yang paling awal untuk kalian tuh bangkit ketika menghadapi suatu masalah, yaitu adalah push yourself. Jadi kalian merasa harus, gue bisa nih, masalah gini doang masa gue nggak bisa gitu. Gue harus sabar, gue harus tenang, gue harus nemuin cara menyelesaikannya. Tapi ketika masalahnya udah semakin besar, pasti dengan menyemangati gitu aja nggak cukup. Kadang udah menyemangati gitu aja nih, misalnya gue bisa nih, giliran gue hadapin masalahnya malah tambah rumit, pastinya bakal ngedown banget. Dan di situ gue bener-bener butuh orang yang terdekat gue untuk gue kasih tahu, gue sharing. Tapi ketika itu nggak ada, jadi gue bingung, tambah rumit. Gimana nih gitu. Jadi kalian harus nemuin cara lagi. Nggak cukup kayak gitu doang. Yang kedua adalah kalian bisa lakuin yang biasa gue lakuin. Kayak apa bang? Kayak gini nih, yang di belakang gue. Tempel kata-kata motivasi di belakang diri, di belakang di. Garing! Tempel kata-kata motivasi di dinding kamar kalian. Emang berguna bang? Kayak gitu. Berguna banget sob. Jadi kalau kalian tempel kayak ini, karena kan setiap kata motivasi itu ada tulisan, dan tulisan ini pasti menuntun kalian untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi setiap wall decor ini memiliki makna tersendiri bagi gue. Yang pertama, lihat bacaannya, take the rise or lose the chance. Ya, ambillah resiko kamu. Kalau enggak, atau kamu akan kehilangan kesempatan kamu. Itu menurut gue dalam banget sih. Kenapa? Karena yang namanya hidup pasti akan menemui yang namanya resiko. Dengan resiko itu kita mau ambil atau enggak ya kita keputusan nantinya. Tapi kalau kita nantinya nggak ambil, siapa tahu resiko itu bisa mengantarkan kalian jadi sukses. Why not? Ya enggak? I am the one, the way you... Oke, lanjut yang kedua, ada always say yes to new adventure. Karena gue suka dengan hal-hal baru, ketemu hal-hal yang membuat gue tertantang, pasti gue akan mengatakan yes setiap ada tantangan yang baru. Karena semua orang itu harus improve dirinya, nggak boleh stuck di situ aja. Jadi ketika kalian improve diri kalian jadi lebih baik, kalian akan mendapatkan pengalaman yang jauh lebih berharga daripada uang. Kok uang sih? Oke. Ya lanjut.
Yang ketiga ada be strong, be different, be you. Ya, kalian harus jadi orang yang figur yang kuat. Semakin dewasa kalian dituntut oleh waktu, dituntut oleh tempat, kalian harus bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Nggak boleh cengeng ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Harus berbeda. Berbeda dalam artian kalian ya harus bisa menunjukkan jati diri kalian, ciri khas kalian, agar kalian bisa dikenang oleh orang lain, agar berkesan lah, punya ciri khas tertentu. Dan yang terakhir adalah be you. Jadilah diri kamu sendiri. Sehebat-hebatnya orang adalah orang yang dapat menghargai dirinya sendiri. Masuk? Nah, itu adalah 3 motivasi yang berkesan banget bagi diri gue. Dan kalian bisa tambahkan kata motivasi yang sesuai untuk kalian. Kalian bisa kok cari di internet banyak banget kata-kata motivasi yang bisa kalian tempelkan di dinding kamar kalian. Kalian bisa cuma print aja, tempelkan sebanyak mungkin kata-kata motivasi yang kalian sukai. Dengan begitu, ketika kalian bangun tidur, ketika kalian misalnya lagi bad mood, kalian bisa sambil iseng-iseng baca tulisan ini. Kayak misalnya gue baca nih, lagi bangun tidur, bad mood, terus gue baca take a rest or lose the change. Kita harus ambil resiko kita pagi hari ini. Entah apa yang akan terjadi, itu masalah belakangan. Yang penting kita harus trust yourself. Karena kan ketika kalian mengalami kegagalan, pada dasarnya diri kalian akan belajar menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke guys, untuk kalian semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kabarkan ke teman-teman kalian, aktifkan juga loncengnya, dan tunggu video gue berikutnya ya guys. Untuk kalian semua, selamat pagi, selamat berkarir, selamat berkarya. Gue Firdaus, bye-bye. Terima kasih ya guys sudah nonton videonya.